kali berpikir kita sering kali berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini kayak semuanya udah deh, menyenangkan Tuhan deh. Dan selalu berpikir kayak udah deh. Oh, kayak ini kalau bukan karena saya nggak akan bisa nih. Oh, ini kalau bukan karena pintaran saya, kehebatan saya, ini bukan nggak akan bisa terjadi nih. Seringkali kita menganggap bahwa oh ini akhir tahun ini kan kita udah bicara mau akhir tahun nih. Apa yang saya buat dari Januari sampai dengan Desember, Home Nusantara 3 dan Nusantara 1 itu semua ya karena saya ada terlibat di dalamnya, karena saya berbuat sesuatu. Kalau nggak ada saya, oh ini udah nggak akan bisa jalan. Sering nggak kita berpikir kayak gitu? Mungkin orang lain nggak tahu. Mungkin kita nggak pernah mencetuskan omongan itu. Tapi ingat bahwa Tuhan itu melihat apa yang ada dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Dan itu nggak bisa dibohongin. Apakah kita, motivasi kita melayani Tuhan, motivasi kita mengiring Tuhan, sudahkah sama menaruh perasaan dan pikiran kita sama Tuhan? Kita selaras enggak? Jangan sampai kita berpikir, wah ini biarin deh gaya-gayaan, biarin ini. Karena teman-teman kalau kita suatu hal yang bukan tujuan sama Tuhan, percayalah Tuhan tuh pasti akan belokkan. Maka di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 yuk kita baca. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Erik langsung terus lanjut lagi ke ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat menikahkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini satu hal yang paling menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Teman-teman, udah berapa tahun kita melayani Tuhan, termasuk Erik? Udah berapa tahun kita bersama-sama di home, baik itu di home Nusantara 1, Nusantara 3, bahkan kalau ada Nusantara 5 yang hadir juga. Kita sudah belum menempatkan diri kita sama nggak menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus? Apa kita terus berjuang terus? Itu karena bukan hal yang mudah ya teman-teman. Bukan hal yang mudah. Karena apa? Dalam diri kita tuh ada kedagingan kita yang selalu menuntut untuk kita keluar. Maka teman-teman selalu berjuang kan. Kayak saya harus ketemu komunitas deh. Kayak saya harus ketemukan orang-orang yang sefrekuensi deh. Saya harus menemukan teman-teman yang bisa sharing nih dengan pengajaran Pak Eras nih. Saya kayak harus sharing deh untuk teman-teman yang ngerti nih kehidupan kita nih mau tujuannya kemana. Maka teman-teman semua di sini tergabung di dalam home. Saya yakin teman-teman di sini kumpul dalam home bukan orang yang mencari iseng-iseng doang. Iseng-iseng tiap hari Rabu. Hari Rabu Nusantara 3 ya. Nusantara 1 hari Rabu juga kan? Kamis, Rabu dan Kamis. Rabu dan Kamis. Nusantara 5 juga Kamis. Saya yakin teman-teman nggak ada semua di sini cuma iseng-iseng. Tapi jauh dari lubuk hati teman-teman dan kayak Erik semua, pasti ada satu kerinduan di dalam hati. Saya ini kepengen banget berubah loh. Saya kepengen banget loh menaruh pikiran dan perasaan sama Tuhan yang sama. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan sama-sama dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Bapa, apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kan maunya seperti itu, benar.
Tapi seringkali teman-teman dan Kak Erik itu diperhadapkan dengan suatu nama perjuangan. Makanya Kak Erik selalu kalau dibilang Home Nusantara 5, yuk terus berjuang yuk. Terus berjuang. Karena nggak mudah teman-teman. Kita ini semua berada dalam sebuah arena pertandingan. Firman Tuhan bilang kita ini berada dalam sebuah arena pertandingan. Kita akan terus berlari sampai ke garis finish. Bahkan firman Tuhan memberikan contoh kita seperti seorang petinju yang nggak boleh meninju asal-asalan. Kita harus tahu siapa lawan kita. Kita harus tahu kondisi kehidupan kita. Kita harus mengenal siapa diri kita. Karena yang tahu kelemahan kita, kekuatan kita, ya diri kita sendiri. Erik akan jatuh, akan lemah dalam hal apa? Abed akan jatuh dan kuat akan mengalami apa? Dan uniknya tuh teman-teman ya, Tuhan itu di saat kita titik terendah, Tuhan tuh kayak balikin lagi. Pernah merasakan satu titik kayak gitu? Yang kayaknya udah babak belur nih, kita kalau kayak bertinju nih, muka kita udah habis-habisan, muka kita udah babak belur. Tiba-tiba ada satu kejadian, itu balikin lagi. Itu membuat kita, wah Tuhan, kayak baru ingat lagi. Kayak langsung kayak semangat lagi, bener nggak? Kayak kita langsung sama-sama, waduh, ini banget nih. Yang awalnya dari Januari sampai dengan Desember, terus di tengah-tengah tahun, kita udah mulai, aduh kayak malas nih home nih. Aduh orang-orangnya gitu-gitu doang. Ya makin hari home saya udah makin berkurang nih. Yang datang, ya entah ada atau dan tiada deh. Tapi itu satu kejadian yang buat kita balik dan kita merasakan, wah kayak saya harus balik lagi ke home nih. Kayak saya harus menemukan nih satu teman-teman yang punya perjuangan yang sama. Kayak saya harus terus berjuang. Makanya nggak usah heran banyak anak-anak muda cuman napas doang, Natal pasca. Natal dia semangat, Natal dia menggebu-gebu, ya kan? Tapi sebelum Natal dia udah habis-habisan, nggak tahu entah kemana. Dia olahraga menyelam tuh, menyelam. Timbulnya lagi di bulan Desember. Wah, Christmas, Merry Christmas teman-teman, udah semangat. Makanya betapa pentingnya teman-teman dan Kerik tuh menaruh perasaan dan pikiran terhadap Kristus. Itu satu hal yang kita menanggalkan apa yang menjadi kedagingan kita. Itu perjuangan benar-benar. Itu bukan hal yang perkara mudah. Percayalah, itu bukan perkara mudah. Pasti teman-teman di sini yang sambil dengar, iya benar banget Kak. Aku nih kayak setahun ini habis-habisan dalam roh. Aku kayak babak belur. Karena yang tahu kondisi kerohanian kita cuma kita loh. Mungkin teman-teman bisa sembunyi dari Kerik. Mungkin bisa sembunyi dari Koabet, dari Davin, atau dari teman-teman siapapun. Erik juga bisa sembunyikan dari Ko Evan, Ko Reza. Tapi tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya kita telanjang. Kita semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat apa yang menjadi inti dalam kehidupan kita. Kedalaman hati kita. Maka Tuhan ingin, yuk, Erik balik lagi yuk. Abed balik lagi yuk. Yuk, Lia balik lagi. Sama-sama yuk, berlari yuk. Sampai ke garis finish. Terus berjuang. Kita evaluasi dari Januari 2023 sampai Desember 23. Sejauh mana perjuangan kita. Sejauh mana kasih kita, cinta kita sama Tuhan. Sejauh mana kita membayar harga kita untuk sebuah komunitas kita. Teman-teman jangan pernah menganggap enteng bahwa komunitas ini cuma online. Teman-teman saya jauh-jauh semua. Enggak. Meskipun jauh, komunitas ini akan memberikan dampak dalam kehidupan kita semua. Kalau teman-teman serius. Kalau teman-teman menganggap bahwa ini satu hal yang berharga. Siapa yang pernah menyangka 10 tahun yang lalu, kita nggak pernah berpikiran ada namanya Zoom. 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, kita nggak pernah kepikiran kita bagaimana mempertemukan semua orang di daerah, tiba-tiba hadir di saat COVID atau muncul namanya Zoom. Ya nggak? Kita bisa mengenal teman-teman kita dari Jogja, dari Kalimantan, dari Papua sekalipun. Kita bisa tahu. Kita bisa mengenal, kita bisa membangun kehidupan kita bersama dengan mereka. Kan? Nggak ada yang tahu. Tapi itulah caranya Tuhan untuk melihat kita, ayo kita buat
sebuah komunitas yang sama-sama untuk kita sama-sama berjuang. Kita jadi tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan yang terutama teman-teman di ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita mau lihat perayaan Natal, Natal yang berbeda, cuma satu, kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, dia tuh merendahkan dirinya, mempermalukan dirinya sendiri, sampai taat di kayu salib, sampai taat, sampai dia mati di kayu salib. Ingat, hukuman salib itu bukan hal yang membanggakan pada zaman itu. Itu hukuman yang sangat-sangat memalukan dan sangat-sangat kejam pada saat itu. Karena hukuman salib itu orang ditelanjangi tanpa memakai sehelai apapun. Dia dipermalukan karena itu hukuman yang paling memalukan. Bayangin teman-teman, Tuhan Yesus melakukan itu cuma untuk teman-teman dan diri Erik. Dia cuma menunjukkan kasihnya. Dia mau taat sampai dia cuma mau cari namanya Erik. Sejahat-jahatnya Erik, sebejat-bejatnya Erik, dia mau cari namanya Erik. Dia mau memulihkan, dia mau mengubah, dia mau membangkitkan. Itulah Tuhan Yesus. Nggak ada cara lain. Manusia untuk menyelamatkan dirinya nggak bisa dengan cara lain, teman-teman. Manusia berlomba-lomba di saat manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa melakukan pelanggaran. Manusia berusaha pertama kali untuk mendamaikan dirinya dengan Allah. Dan Allah yang berinisiatif, bukan manusia. Dengan cara apa Allah berinisiatif? Di saat Allah memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa melalui apa? Kulit binatang, kulit hewan. Di saat kulit hewan, disitulah ada pertumpahan darah. Dan Tuhan menyembelih dengan cara Tuhan. Nggak mungkin tiba-tiba kulit hewan itu udah dicuci bersih, udah tinggal beli di pasar, enggak. Tuhan langsung membuat manusia tidak menjadi malu lagi. Dan berjalannya kehidupan manusia, manusia berusaha untuk mendamaikan dirinya dengan Allah. Berusaha dengan memberikan korban syukur, memberikan korban dengan hewan, dengan banyak hal. Tapi itu nggak akan pernah bisa. Karena DNA manusia dengan hewan itu berbeda. Setuju teman-teman ya? Kita DNA kita nih sama manusia dengan hewan itu nggak sama. Berbeda. Makanya teman-teman yang di sini kekurangan darah nggak pernah minta darah dari kambing kan? Minta ke sate ayam, sate kambing, Pak, darahnya jangan dibuang ya, untuk saya minum, untuk tambah darah nih. Nggak ada kan? Kita cari ke rumah sakit nih, transfusi darah nih, pakai darah kambing atau darah babi, nggak ada kan? Nggak bisa. Karena DNA manusia dan hewan itu berbeda. Makanya bagaimana supaya darah itu menjadi nyatu dengan manusia. Ya, Elim Yahweh dengan anaknya dikorbankan, Yesus Kristus, untuk penebusan teman-teman dan saya. Di kayu salib, dia berkata, it is finished, semua sudah selesai. Jadi apa? Pengorbanan di kayu salib, kelahiran Yesus menunjukkan semua sudah selesai. Untuk apa? Melihat teman-teman dan Erik selalu mengalami perubahan. Dan terus kita berjuang sampai akhir kehidupan kita, karena hari-hari kita nggak pernah tahu apa yang kita akan hadapi, apa yang kita akan lewati. Bahkan di tahun 2024, tahun yang penuh misteri, nggak ada satu orang pun yang tahu di dalamnya terjadi apa. Ada yang di sini tahu 2024 akan terjadi apa? Saya yakin teman-teman bilang enggak. Sekalipun orang itu bilang, Kak, saya indigo loh, saya tahu loh. Saya cuma berani tantang orang indigo, kalau dia bilang indigo. Dia tahu nggak kehidupan dia sendiri. Bukan orang lain lah, diri sendiri. Nggak ada yang tahu. Bahkan di hari kematian manusia, nggak ada satu orang pun yang tahu. Dia kapan berpulang, dia kapan menghadap Tuhan di tata pengadilan Tuhan, nggak ada yang tahu.
Makanya teman-teman dan KRI kita sama-sama berjuang. Kita menyelaraskan perasaan kita dan pikiran kita terhadap Kristus. Bersama-sama dengan Tuhan. Menyamakan terus, berjuang terus-menerus. Menanggalkan segalanya dan bilang, Tuhan, tuntun aku, pimpin aku. Merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan saya selalu bilang sama Tuhan, kalau udah di akhir tahun gini, teman-teman, jujur saya tuh dalam diri hati Kerik selalu ketar-ketir. Ketar-ketir kenapa? Kerik selalu bilang, Tuhan, tuntun langkah saya, Tuhan, untuk tahun yang nggak pernah tahu. 2022 kemarin juga sama. Memasuki tahun 2023, saya cuma bilang, Tuhan nggak tahu apa yang terjadi. Saya nggak tahu apa yang akan saya lewati setiap hari. Dan setahun itu nggak terasa, teman-teman. Bener nggak? Teman-teman tahu-tahu dia sekarang, udah mau Natalan lagi ya, Kak. Kayak baru kemarin kita Natalan nih, ya kan? Kayak baru kemarin kita sama-sama di home, ya kan, kita sharing terus tahu-tahu udah Desember. Tahu-tahu kita, dan home ini, teman-teman kalau nggak salah udah 3 tahun. Perjalanannya home ini udah 3 tahun kalau nggak salah. Berawal dari COVID. Berawal dari home Nusantara 1. Erik ingat banget home Nusantara 1, Davin baru buka. Dan saya ke Erik gabung di Nusantara 1. Ya Lia ya. Awal-awal tato berkembang Nusantara 2, 3, 4, 5. Bahkan sekarang sampai ada Nusantara 9. Bayangin tuh. Perkembangan yang luar biasa banget. 3 tahun. Dan apakah kita tetap setia nggak di home ini? Apakah kita tetap sama-sama nggak satu frekuensi? Apakah kita sama-sama nggak, iya, gue mau nih, saya mau nih. Pikiran saya, perasaan saya selaras dengan Tuhan. Maunya Tuhan. Dan tetap berjuang. Nggak gampang, tapi percayalah di saat kita merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan nuntun. Tapi kalau teman-teman bilang, Kak, aku bisa kok, segala sesuatu bisa dilewati. Amin, semua bisa dilewati. Bisa dilewati kalau bersama dengan Tuhan. Tapi kalau bisa dilewati dengan mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan orang lain, itu bukanlah yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan kita tuh berserah, percaya sama Tuhan. Saya benar, kan kalau udah melihat tahun baru tuh bagi saya tuh, Tuhan, apa yang terjadi di dalamnya? Saya cuma minta Tuhan sertai deh, Tuhan pimpin deh. Karena nggak tahu benar-benar. Cara manusia, takut atau nggak takut. Nggak tahu apa yang terjadi. Kita mengalami apa, tapi percaya di saat kita menaruh semuanya sama Tuhan, perasaan kita tuh, perasaan tuh, pikiran dan perasaan. Sering banget kita bermain dengan pikiran dan perasaan. Setuju nggak? Kita dikit-dikit aja sama di home, temen nggak ini, kita baperannya luar biasa, bapernya luar biasa. Ih, ini dia nih, gini lagi sih. Kok dia terus sih kayak gini sih? Perasaan kita udah mulai main. Pikiran kita juga, oh kayak gini ya. Kok selalu kayak gini ya? Kok kenapa orang itu kayak gitu ya? Pikiran dan perasaan itu satu hal yang harus kita perjuangkan terus-menerus, teman-teman. Untuk kita menaruh pikiran dan perasaan terhadap Kristus. Itu yang menjadi firman Tuhan malam hari ini untuk teman-teman semua. Yuk kita terus berjuang di home tahun 2024. Kita lebih semangat lagi di home. Ingat, Tuhan ciptakan home ini untuk kita sama-sama berjuang. Bayangkan dari segala suku hadir di home ini, ada dari Sumatera sampai Papua, bahkan Nusantara 3, dari Jogja ada, Kalimantan juga ada. NTT ada nggak sih Nusantara 3? Yang teman-teman dari Nusantara 3? Kayak nggak ada ya. Nusantara 4 yang NTT. Masalah. Tapi ingat, yuk terus berjuang sampai menutup mata kehidupan kita. Amin. Ya, kita berdoa ya. Habis itu kita boleh sharing ya teman-teman ya. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Elohim Yahweh di dalam namamu Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang menyertai kami dari Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 Tuhan. Bahkan kami akan memasuki di tahun 2024 yang kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kami.
Tapi yang kami tahu, Engkaulah gembala yang baik dalam kehidupan kami. Kami memiliki Roh Kudus sebagai sahabat kami dalam segala suka dan duka kami, yang akan selalu menyertai kami, memimpin kami, dan biarlah kami berjalan dalam takut akan Tuhan. Roh kami tetap roh yang bernyala-nyala dalam Tuhan, roh yang terus bernyala-nyala dalam mengiring Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan. Dan biarlah firman yang ditabur malam hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi biarlah firman-Mu selalu menjadi hal yang baru, mendatangkan sukacita, mendatangkan pengharapan yang baru, mendatangkan kekuatan yang baru. Dan kami tahu bahwa hidup kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kami. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, dimanapun Tuhan utus kami dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, di situ Roh Allah bersama-sama dengan kami. Engkau bersama-sama dengan kami, sehingga kami menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Ya, silakan teman-teman yang mau sharing. Oke, terima kasih Kak Erik untuk sharingnya. Mungkin kasih reaction dulu. Ayo yang bisa on cam sambil kita persiapan mau foto dulu ya Kak. Kita foto dulu. Oke, ada yang bisa on cam.